Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati adalah obat untuk segala luka, sampai hari itu tiba dan menghancurkan segalanya. Aku, Arjuna, seorang pemuda biasa di Jakarta yang sibuk dengan pekerjaan kantor, tiba-tiba menemukan diriku terpuruk dalam kegelapan setelah dikhianati oleh orang yang paling kucintai. "Mengapa kau lakukan ini padaku?" gumamku dalam hati, tapi jawabannya hanya angin malam yang dingin menyapu wajahku. Hatiku berteriak, tapi mulutku diam. Aku merasa seperti iblis telah merasuki jiwa, membuat setiap napas terasa berat. Mengapa harus aku? Mengapa cinta sesama pria ini begitu rumit di tanah airku, di mana norma masyarakat seperti rantai yang mengikat? Aku ingat malam itu saat aku pulang dari kerja dan menemukan dia, kekasihku selama 2 tahun, dalam pelukan orang lain. "Ini bukan apa-apa," katanya, tapi matanya berbohong. Aku lari, meninggalkan apartemen kecil kami di kawasan Kemang, dan sejak itu dunia terasa runtuh. Aku tak bisa tidur, tak bisa makan, hanya merenung di kamar gelap, bertanya pada diri sendiri, apakah aku layak dicintai? Apakah identitasku sebagai gay membuatku pantas dihancurkan begini? Rasa sakit itu seperti api yang membakar dari dalam, membuatku memutuskan untuk berpura-pura gila. Ya, aku akan masuk ke rumah sakit jiwa, berpura-pura kehilangan akal, agar bisa menyembuhkan iblis ini tanpa ada yang tahu. "Ini cara terbaik," bisik hatiku meski ketakutan menyergap. Di sana, di rumah sakit jiwa Cipto Mangunkusumo, aku mulai perananku. Dokter-dokter memeriksaku, dan aku berpura-pura mendengar suara-suara yang tak ada. "Ada iblis di kepalaku," kataku pada psikiater, sambil menatap lantai. Mereka percaya, dan aku ditempatkan di bangsal khusus. Di sana, aku bertemu dengan pasien-pasien lain, tapi yang paling menarik perhatianku adalah Bima, seorang pria tinggi dengan mata coklat yang dalam, yang duduk sendirian di taman rumah sakit. "Siapa kau?" tanyaku suatu hari, saat aku berpura-pura berjalan sempoyongan. Dia tersenyum tipis, "Aku Bima, di sini karena depresi setelah kehilangan keluarga." Hatiku berdegup aneh. Mengapa dia terlihat begitu rapuh, tapi juga kuat? Kami mulai berbicara, meski aku harus menjaga peran gilaku. "Kadang aku merasa dunia ini tak adil," katanya, dan aku mengangguk, dalam hati berpikir, kau tak tahu betapa aku setuju. Setiap malam, aku berbaring di tempat tidur sempit, memikirkan Bima. Apakah ini awal dari sesuatu? Atau hanya ilusi lain yang akan menghancurkanku? Rasa takut bercampur harapan membuat tidurku gelisah. Aku ingat masa kecilku di desa kecil di Jawa Tengah, di mana ayah selalu bilang, "Jadilah pria sejati, Arjuna." Tapi apa artinya pria sejati jika hatiku condong pada sesama? Iblis itu, pengkhianatan dari mantan kekasihku, membuatku ragu pada segalanya. Di rumah sakit, aku mulai membuka diri pada Bima, meski masih berpura-pura. "Aku melihat hantu setiap malam," kataku, "tapi sebenarnya hantu itu adalah kenangan." Bima mendengarkan, tangannya menyentuh bahuku pelan, dan getaran itu membuatku gemetar. "Kau tak sendirian," bisiknya. Hatiku berteriak, "Jangan jatuh lagi, Arjuna." Tapi mata Bima seperti magnet. Kami berjalan di taman, berbagi cerita. Dia cerita tentang keluarganya yang hilang dalam banjir di Semarang, dan aku merasa simpati yang dalam. Dalam hati aku bertanya, apakah dia seperti aku? Apakah dia merasakan tarikan yang sama? Konflik dalam diriku semakin kuat. Aku tak ingin menyakiti siapapun, tapi iblis pengkhianatan itu terus berbisik, semua akan berakhir buruk. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur Jakarta, kami duduk di bawah atap, dan Bima bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Aku hampir mengaku, tapi menahan diri. "Hanya kegilaan," jawabku. Tapi matanya menembus, membuatku ragu. Apakah ini kesempatan untuk sembuh? Atau jebakan baru? Rasa cemas menyergap, tapi juga ada kehangatan yang lama tak kurasakan.
Aku mulai mempertanyakan rencanaku, berpura-pura gila untuk menyembuhkan, tapi sekarang Bima membuatku ingin menjadi nyata lagi. Hatiku berdebat, jangan percaya, ingat pengkhianatan itu. Tapi Bima, dengan senyumnya yang tulus, mulai meruntuhkan tembokku. Setiap pertemuan, emosiku semakin bergolak. Aku ingat saat pertama kali merasakan cinta sesama Disma, diam-diam tapi bahagia. Kini semua rusak. Di rumah sakit, aku belajar meditasi dari terapis, tapi pikiranku selalu ke Bima. Dia berbeda, bisik hatiku. Tapi iblis berkata, semua sama saja. Konflik ini membuatku lelah, tapi juga hidup. Mungkin inilah awal penyembuhan. Hari-hari di rumah sakit berlalu seperti mimpi buruk yang manis, di mana Bima menjadi cahaya di tengah kegelapan hatiku. Aku semakin sering mencuri pandang padanya, merasakan tarikan yang tak bisa kueja. Apa ini cinta lagi, gumamku dalam hati, tapi segera kutepis, ingat pengkhianatan yang masih membara. Bima mulai membuka diri lebih dalam, cerita tentang masa lalunya sebagai seniman di Yogyakarta, yang kehilangan inspirasi setelah tragedi keluarga. Aku merasa kosong, katanya, dan aku ingin memeluknya, tapi peran gilaku menghalangi. Dalam hati aku berteriak, aku juga kosong Bima. Tapi mulutku hanya bergumam kata-kata tak jelas. Suatu malam, saat insomnia menyerang, aku menyelinap ke taman dan menemukannya duduk sendirian, menatap bintang. Tidak bisa tidur, tanyanya lembut. Aku mengangguk, duduk di sampingnya. Udara malam Jakarta yang lembab menyentuh kulit, tapi kehangatan dari Bima membuatku lupa segalanya. Kami berbicara panjang tentang mimpi dan ketakutan. Aku takut mencintai lagi, katanya tiba-tiba, dan hatiku berhenti. Apakah dia tahu? Apakah dia merasakan hal yang sama? Konflik dalam diriku semakin sengit, aku ingin mengaku, tapi iblis pengkhianatan berbisik, dia akan meninggalkanmu seperti yang lain. Aku ingat mantan kekasihku, bagaimana dia berjanji selamanya, tapi akhirnya memilih hidup normal dengan wanita. Rasa sakit itu seperti pisau yang menusuk lagi. Di rumah sakit, dokter mulai curiga dengan kemajuanku yang lambat. Kau tampak lebih baik, kata psikiater, dan aku panik, memperburuk aktingku. Bima melihat itu, dan suatu hari dia menarikku ke sudut, Arjuna, apa yang kau sembunyikan? Matanya penuh kekhawatiran, membuat hatiku meleleh. Aku hampir menangis, tapi menahan. Dalam hati aku berdebat, percayalah padanya, atau lanjutkan sandiwara. Emosi semakin membara, seperti badai di dalam dada. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berjalan di koridor, berbagi makanan. Bima menyentuh tanganku pelan saat berbicara, dan getaran itu membuatku gemetar. Kau spesial, bisiknya suatu kali, dan aku merasa dunia berputar. Tapi malam itu, mimpi buruk datang, aku melihat mantan kekasihku tertawa, kau bodoh, Arjuna. Bangun dengan keringat dingin, aku menyadari iblis itu masih ada. Aku harus lebih hati-hati. Di grup terapi, Bima berbagi ceritanya, dan aku mendengarkan dengan hati hancur. Dia cerita tentang cinta pertamanya, seorang pria, yang meninggalkannya karena tekanan keluarga. Itu menghancurkanku, katanya, dan air mata mengalir. Hatiku berteriak, sama seperti aku. Aku ingin memeluknya, tapi hanya bisa diam. Konflik inner semakin kuat, membuatku gelisah. Apakah ini takdir? Atau ujian baru? Aku mulai menulis jurnal rahasia di kamar, menuangkan emosi, Bima, kau membuatku ingin hidup lagi, tapi aku takut. Rasa takut dan harapan bercampur, seperti racun dan obat. Suatu hari, saat hujan deras, kami berlindung di gazebo, dan Bima memegang tanganku. Aku merasakan sesuatu padamu, katanya pelan. Hatiku meledak, ya Tuhan, apa ini? Tapi iblis berbisik, jangan percaya. Aku tarik tangan berpura-pura kambuh, tapi dalam hati aku menangis. Emosi ini semakin dalam, membuat setiap detik terasa menyiksa.
Aku ingat budaya kita di Indonesia, di mana cinta seperti ini sering disembunyikan tapi hati tak bisa bohong. Bima tak menyerah, dia terus mendekat, membuatku semakin terpecah. "Mengapa kau tolak aku?" tanyanya suatu kali, dan aku hanya bisa diam dalam hati. Aku berdoa, "Tolong, biarkan ini benar." Konflik ini seperti api yang semakin besar, membakar jiwaku. Aku merasa lebih hidup, tapi juga lebih rapuh. Mungkin inilah jalan penyembuhan yang sebenarnya. Emosi dalam diriku semakin membara seperti lahar gunung Merapi, siap meledak kapan saja. Bima semakin dekat, tapi aku semakin takut. "Mengapa kau selalu menarik diri?" tanyanya suatu sore saat kami duduk di bangku taman. Matanya penuh pertanyaan membuat hatiku teriris. Dalam hati aku berteriak karena aku takut dikhianati lagi. Tapi mulutku hanya bergumam, "Iblis. Iblis di kepala." Dia menggeleng, "Aku tahu kau tak gila, Arjuna." Kata-katanya seperti petir, membuatku panik. Apakah sandiwaraku terbongkar? Aku lari kembali ke kamar, mengunci diri, dan menangis diam-diam. Kenangan pengkhianatan datang lagi. Mantan kekasihku, dengan senyum palsu, bilang, "Ini demi kebaikan kita." Kebaikan apa? Itu menghancurkan aku. Sekarang Bima membuatku ingin percaya lagi, tapi iblis itu berbisik lebih keras, "Semua akan ulang." Di sesi terapi, dokter mendorongku bicara, dan aku hampir mengaku. Tapi melihat Bima di seberang ruangan, aku diam, hatiku berdebat sengit, katakan padanya, atau biarkan dia pergi. Emosi semakin kacau, seperti ombak di pantai Parangtritis. Bima tak menyerah, dia meninggalkan catatan kecil di bawah bantalku, "Aku di sini untukmu." Hatiku meleleh, tapi juga marah pada diri sendiri. Mengapa aku begini? Di malam hari, aku berjalan-jalan sendirian, memikirkan masa depan. Apakah di Indonesia ini, cinta kami bisa bertahan? Dengan norma agama dan keluarga yang ketat. Konflik inner semakin dalam, membuatku merasa seperti terbelah. Suatu hari, terjadi insiden, seorang pasien lain mengejek Bima karena terlalu eminin dan aku marah besar, hampir memukulnya. Bima menarikku, "Tenang, Arjuna." Tapi dalam hati aku berteriak, "Aku lindungi kau." Itu membuatku sadar, aku sudah jatuh cinta. Tapi pengakuan itu menyiksa. Aku ingat saat kecil, di masjid desa, mendengar ceramah tentang dosa, dan merasa bersalah atas perasaanku. Kini itu semua kembali. Bima mengajakku bicara pribadi, ceritakan padaku yang sebenarnya. Aku ragu, tapi akhirnya pecah. Aku berpura-pura gila karena dikhianati oleh kekasihku. Air mata mengalir, dan Bima memelukku pelan. "Aku paham," bisiknya. Saat itu emosi meledak, bahagia, takut, lega. Tapi malam itu mimpi buruk datang lagi, lebih ganas. Aku bangun berteriak, dan Bima datang menenangkan. "Aku tak akan tinggalkan kau," katanya. Hatiku bergetar, benarkah? Konflik semakin kuat, seperti badai di Laut Jawa. Aku mulai percaya, tapi iblis masih ada. Kami berbagi lebih banyak tentang mimpi kami. Bima ingin kembali melukis, dan aku ingin hidup bebas. Tapi realitas menyergap, keluargaku di desa tak akan terima. Emosi ini seperti gelombang tinggi membuatku tenggelam. Suatu kali kami hampir berciuman di taman, tapi aku mundur. "Ma," kataku. Bima terluka, "Mengapa?" Dalam hati aku menjawab, "Karena aku takut kehilangan." Konflik inner ini semakin menyiksa, tapi juga membuatku lebih kuat. Aku merasa emosi semakin dalam, seperti sungai yang mengalir deras. Mungkin dengan Bima aku bisa lawan iblis itu. Tapi tanda-tanda buruk mulai muncul, dokter memanggilku, bilang aku bisa pulang. Panik, aku tak ingin tinggalkan Bima. "Tetap di sini," bisik hatiku. Emosi semakin bergolak, siap untuk ledakan besar. Ledakan emosi dalam diriku seperti letusan Krakatau, menghancurkan segala ketenangan yang tersisa.
Setelah pengakuan itu, Bima dan aku semakin dekat, tapi rahasia mulai terbongkar. Suatu hari, mantan kekasihku muncul di rumah sakit mencariku. Arjuna, aku menyesal, katanya di depan pintu bangsal. Hatiku hancur lagi, mengapa sekarang? Bima melihat itu dan matanya penuh kecemburuan. Siapa dia? Tanyanya tajam. Aku jelaskan tapi konflik meledak, Bima marah, kau masih cinta dia. Dalam hati aku berteriak, tidak. Tapi kata-kata tak keluar. Dia pergi meninggalkanku sendirian dengan iblis yang semakin ganas. Malam itu aku tak tidur, memikirkan pengkhianatan ganda. Mengapa hidup begini kejam? Di Indonesia, di mana cinta seperti ini sudah sulit, kini ditambah drama ini. Aku menangis, bertanya pada Tuhan, apa salahku? Pagi harinya aku cari Bima, tapi dia menghindar. Konflik inner semakin parah, seperti api yang tak padam. Aku ingat saat kami pertama bertemu, betapa dia menyembuhkan lukaku pelan-pelan. Kini semuanya runtuh. Dokter bilang aku sembuh, tapi hatiku lebih sakit. Aku putuskan konfrontasi, Bima, dengar aku, kataku di taman. Dia menatap dingin, kau bohong padaku. Air mata mengalir, dan aku ceritakan semuanya, pengkhianatan, pura-pura gila, dan cinta padanya. Aku tak ingin kehilangan kau, bisikku. Bima diam, lalu memelukku erat. Aku juga, katanya. Emosi meledak, lega, cinta, tapi juga ketakutan. Tapi lalu, pengkhianatan datang, mantan kekasihku hubungi Bima diam-diam, bilang aku tak stabil. Bima ragu, dan kami bertengkar hebat. Kau percaya dia daripada aku, jeritku. Hatiku teriris dalam, seperti ditusuk ribuan jarum. Konflik ini semakin dalam, membuatku meragukan segalanya. Aku lari ke kamar, menulis surat, Bima, iblis ini terlalu kuat. Tapi tak kukirim. Malam hari, badai emosi semakin ganas. Aku mimpi Bima pergi, dan bangun dengan hati hancur. Pagi aku temui dia lagi, makan aku. Kami bicara panjang, membuka luka masing-masing. Bima cerita tentang pengkhianatan masa lalunya, mirip aku. Kita sama, katanya. Hatiku bergetar, mungkin ini jalan kami. Tapi masyarakat luar menunggu dengan norma yang keras. Emosi semakin membara, seperti estial di Bali yang penuh api. Kami putuskan bersama lawan iblis itu. Tapi tiba-tiba, keluarga Bima datang, tahu tentang kami dari rumor. Mereka marah, ini dosa, jerit saudaranya. Bima terpecah, dan aku merasa dikhianati lagi. Pilih mereka atau aku, tanyaku dalam hati. Konflik inner mencapai puncak, membuatku ingin menyerah. Tapi Bima pilih aku cinta kau. Emosi meledak, bahagia tak terkira, tapi juga takut. Kami peluk di tengah badai, tapi iblis masih mengintai. Hatiku berteriak, ini belum akhir. Konflik ini semakin menyiksa, tapi juga memperkuat ikatan kami. Mungkin inilah ujian terbesar. Badai emosi semakin ganas seperti angin topan di Sumatera, menyapu segala harapan yang rapuh. Setelah konfrontasi dengan keluarga Bima, kami memutuskan kabur dari rumah sakit, mencari tempat aman di pinggiran Jakarta. Kita mulai baru, katanya, tapi dalam hati aku ragu apakah ini benar. Iblis pengkhianatan berbisik lebih kencang, dia akan tinggalkan kau. Kami tinggal di penginapan kecil di Bogor, di mana hujan deras menyamarkan air mataku. Bima mencoba menenangkan, aku tak akan khianati kau. Tapi malam itu, telepon dari mantanku datang lagi ke ponsel Bima. Dia hubungi aku marah. Bima jelaskan itu kesalahpahaman, tapi kepercayaan retak. Konflik inner seperti neraka, membuatku berteriak sendirian di kamar mandi, mengapa aku tak bisa percaya. Emosi semakin dalam, seperti lubang hitam yang menelan. Kami bertengkar hebat, kata-kata tajam melukai. Kau tak pernah percaya aku, jerit Bima. Hatiku hancur, benar, karena luka lama.
Aku ingat masa kecil, di mana ayah memukulku karena tak seperti anak laki-laki biasa. Kini semua kembali. Pagi harinya aku minta maaf dan kami peluk, tapi ketegangan tetap. Kami jalan-jalan di kebun teh, berusaha bangun kembali. Aku cinta kau lebih dari apapun, bisik Bima. Hatiku meleleh, tapi iblis bilang bohong. Konflik semakin parah, membuat tidurku penuh mimpi buruk. Suatu hari, saudara Bima datang lagi, memaksa dia pulang. Ini untuk kebaikanmu, katanya. Bima ragu dan aku merasa dikhianati. Pergi saja, jeritku meski hati menangis. Dia pergi dan aku sendirian, emosi meledak seperti bom. Aku minum obat tidur berlebih, hampir bunuh diri, tapi ingat Bima. Bangun di rumah sakit lagi, aku sadar, aku harus lawan iblis ini sendiri. Bima datang menangis, makan aku. Kami bicara, membuka semua luka. Aku tak akan tinggalkan kau lagi, katanya. Emosi semakin membara, campur bahagia dan sakit. Kami putuskan hadapi dunia bersama, tapi pengkhianatan akhir datang. Mantanku sebarkan rumor tentang kami di media sosial, membuat keluargaku tahu. Ayah telepon, kau bawa malu keluarga. Hatiku teriris dalam, seperti mati perlahan. Konflik inner mencapai klimaks, membuatku ingin hilang. Tapi Bima pegang tanganku, kita kuat. Emosi ini seperti tsunami, menghancurkan tapi juga membersihkan. Aku mulai percaya, meski sakit. Malam itu kami berjanji selamanya, tapi tahu ujian masih ada. Hatiku berteriak, tolong biarkan ini bertahan. Konflik semakin menyiksa jiwa, tapi cinta mulai menang. Tsunami emosi akhirnya mencapai puncaknya, meninggalkan puing-puing hati yang harus dibangun kembali. Setelah rumor menyebar, kami memutuskan pindah ke Bali, mencari kedamaian di Pulau Dewata. Di sini kita bisa bebas, kata Bima, tapi dalam hati aku tahu iblis masih mengintai. Kami tinggal di ila kecil dekat Ubud, di mana angin sawah menyapu wajah. Tapi malam pertama, ayahku datang marah besar. Pulanglah, Arjuna. Ini bukan jalanmu. Hatiku hancur, mengapa tak bisa terima. Bima berdiri di sampingku, kami saling cinta. Ayah pergi dengan kecewa, tapi kata-katanya menyakitkan, kau hancurkan keluarga. Konflik inner seperti api neraka, membuatku menangis berjam-jam. Bima menenangkan, kita punya satu sama lain. Emosi semakin dalam, campur sakit dan cinta. Kami mulai hidup baru, Bima melukis lagi dan aku menulis cerita kami. Tapi iblis datang kembali, Bima dapat tawaran kerja di luar negeri dan ragu. Apa kau tinggalkan aku, tanyaku, suara gemetar. Dia diam dan hatiku retak. Konflik meledak, kami bertengkar, saling tuduh. Kau seperti mantanku, jeritku. Bima menangis, tidak, aku cinta kau. Malam itu aku hampir pergi, tapi ingat janji kami. Pagi kami bicara, membongkar semua, ketakutan, luka, harapan. Aku tak akan pergi, katanya akhirnya. Emosi meledak, lega tak terkira. Kami peluk di bawah matahari Bali, merasakan kedamaian pertama. Tapi ujian terakhir datang, mantanku muncul lagi, minta maaf, tapi sebenarnya ingin pisahkan kami. Dia tak baik untukmu, katanya pada Bima. Pengkhianatan ini seperti pukulan akhir. Hatiku berteriak, cukup. Aku konfrontasi dia, pergi dari hidupku. Bima pilih aku dan kami usir dia. Konflik inner akhirnya reda, seperti badai yang berlalu. Kami nikah secara simbolis di pantai dengan saksi alam. Selamanya, bisik Bima. Hatiku penuh, cinta menang atas iblis. Kini kami hidup bahagia, mendukung komunitas LGBTQ di Indonesia, membagi cerita untuk orang lain. Meski tantangan ada, kami kuat. Akhirnya aku sembuh berkat cinta yang tulus. Hidup ini indah, meski penuh drama.